Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom adik-adik, perkenalkan nama saya Nilci Estika Halawa. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Udah ya, kita bernyanyi. Ini kelas baruku, ku semangat dan bahagia. Bertemu guru baru dan suasana baru. Ku akan giat belajar bersama teman-teman. Semangat, semangat, ku sangat bersemangat. Selesai sekarang, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik gimana kabarnya semua? Nah, pasti baik kan? Hari ini apakah adik-adik semangat untuk belajar? Nah, kita tetap harus semangat dalam belajar ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu menjaga kebersihan lingkungan dan kenapa kita itu harus selalu menjaga kebersihan? Nah, pertama-tama dulu adik-adik, kita harus tahu bahwa pengertian dari menjaga kebersihan lingkungan adalah artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntah berdarah, dan lain-lainnya. Nah, adik-adik coba lihat deh contoh yang ini yang di atas ya. Nah, itu salah satu contoh tidak menjaga lingkungan. Nah, itu contohnya membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, adik-adik, kita itu harus membiasakan diri untuk hidup bersih supaya bebas dari penyakit. Nah, adik-adik, itu manfaat dari lingkungan yang bersih adalah terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Keduanya, lingkungan menjadi lebih sejuk. Nah, adik-adik juga coba lihat di atas ini contoh menjaga lingkungan yang bersih. Nah, lihat ya foto ini di atas. Nah, contoh pertama yang kakak kasih ini adalah contoh membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik harus seperti itu ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah. Nah, contoh kedua ini, contoh di dalam ruangan kelas, kita itu harus membersihkan kelas kita masing-masing supaya kita lebih senang dalam belajar. Nah, ketiga yang kakak tayangkan ini adalah contoh gotong royong membersihkan luar sekolah. Nah ya adik-adik, ini dicontoh. Adik-adik di sini ada nggak yang tahu apa fungsi dari lingkungan yang bersih? Ayo, siapa yang tahu? Pas, itu semua yang adik-adik bilang itu semua benar. Nah, sekarang kakak jelaskan ya. Itu fungsi dari lingkungan yang bersih adalah akan membuat kita hidup aman, nyaman, tentram. Nah, ketika kita memperhatikan dan mengalah kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan hanya itu, mendekat saja kita merasa enggak, karena
bau yang ditimbulkannya. Pasti adik-adik kayak gitu kan, misalnya rumah kita atau apa yang kotor kan, pasti adik-adik nggak mau kan, karena situasinya kan bau. Nah, makanya mulai dari situ kita harus hidup lebih bersih dan serta menjaga lingkungan kita ya adik-adik. Sekarang kita masuk di tujuan lingkungan yang bersih. Nah, tujuan lingkungan yang bersih adalah seperti disinggung di atas, kebersihan lingkungan sekolah dapat meningkatkan kesehatan dan semangat anak-anak dalam belajar. Anak pun menjadi tidak mudah sakit, sehingga tidak sering absen di dalam kelas dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jika kita menjaga lingkungan yang bersih, maka kita akan terlepas dari segala penyakit. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kakak mau ngasih pertanyaan dan adik-adik harus menjawab ya. Siapa yang jawab cepat nanti kakak kasih hadiah. Oke ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang ya kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebagai warga masyarakat, kenapa wajib untuk melakukan kegiatan kerja bakti? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya kak. Oh iya, pas sekali. Karena lebih tepatnya ya, karena kita wajib menjaga lingkungan sekitar, bukan hanya di lingkungan rumah saja dan sekolah. Nah, dengan kegiatan kerja bakti, lingkungan sekitar rumah atau sekolah atau di mana akan terlihat bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan? Ayo, siapa yang jawab ya? Nah, benar sekali. Itu menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab bersama yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membuat lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. Nah, hal ini tentu saja akan membuat penghuni sekolah atau kelas terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, selain itu juga lingkungan yang baik dan bersih akan membuat kita menjadi lebih nyaman. Kayak gitu ya adik-adik. Sekarang pertanyaan ketiga dari kakak ya. Mengapa sampah harus dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu sebelum dibuang? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa nih? Ya udah, nih kakak yang jawab ya. Sebaiknya sebelum dibuang ke tempat sampah, sampah-sampah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu karena agar semuanya bersih. Nah, baru kemudian bisa dibuang ke tempat sampah. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyapu halaman sekolah agar bersih dan tidak terganggu oleh angin? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab ini? Nah, betul sekali. Sebelum menyapu halaman rumah, kamu harus memperhatikan arah mata angin. Agar
Hal ini bertujuan agar sampah yang disapu tidak berserakan kemana-mana adik-adik. Begitu. Nah, adik-adik harus tahu itu. Untuk pertanyaan terakhir dari kakak yaitu, mengapa saluran air harus dibersihkan? Ayo, siapa yang bisa jawab ini? Ini pertanyaan terakhir loh, pertanyaan terakhir dari kakak sebelum pembahasan kita diselesaikan. Ayo, siapa yang bisa? Nah, betul semua. Saluran air harus dibersihkan agar air dapat mengalir lancar. Apabila tidak dibersihkan, maka air dalam saluran akan tergenang. Nah, ini tentu saja bisa menjadi sumber penyakit. Benar gak adik-adik? Nah, benarlah. Soalnya kan misalnya kita minum air, berarti kalau nggak bersih, otomatis kita sakit perut nggak? Nah, kayak gitu. Sekarang adik-adik kan udah tahu nih. Nah, seperti yang kakak bilang ini ditanam di pikiran dan di hati adik-adik, supaya adik-adik lebih bisa menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, cukup sekian pembahasan kakak di depan ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahohu, ononi hatola.